Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, saudara, ikhwah sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Di kesempatan ini alhamdulillah dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman Islam. Ini pertemuan perdana bagi saya. Saya tidak tahu Al-Khair ini pertemuan keberapa? Kedua. Yang kemarin? Tidak jadi. Oh iya. Baik, pertemuan perdana selepas libur, sehingga Ramadan Syawal itu kita free, tidak ada taklim malam Selasa, malam Senin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, yang kedua salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga di kesempatan ini, untuk pertemuan perdana, saya lihat tadi di pamfletnya, flyernya belum ada judul. Saya juga ini ngomongnya belum ada judul. Jadi, nah memang tadi saya lihat di flyernya belum ada judul. Judulnya mulai lagi, gitu ya. Baik. Dan mohon maaf untuk pertemuan perdana ini tadi telat. Selepas isya tadi, qadarullah ada yang datang ke rumah minta tolong sekalian minjem gerobaknya karena yang kesurupan ngamuk begitu di salah satu SMK di Bantul. Sehingga kita ke sana, kita jemput, tidak kita ruqyah di sana karena sudah malam. Kemudian kita bawa pulang ke rumah pasien di, tidak tahu itu masuk Pandak atau Membang Lipuro itu. Di sana kemudian kita sadarkan, setelah sadar saya tinggal. Jadi tidak diruqyah tadi, tapi cuma disadarkan. Jadi ada kalanya orang kesurupan itu perlu diruqyah atau sekedar perlu disadarkan, dan lebih mudah menyadarkan dibandingkan meruqyah. Maka P3K, pertolongan pertama pada kesurupan, itu sebenarnya bukan diruqyah tapi disadarkan. Dan memang setelah sadar tadi saya pamitan, kemudian kesini, dan mohon maaf sudah telat, meskipun sempat khawatir tadi karena di mobil itu sempat mancal-mancal itu. Saya pikir wah kaca pecah enggak nih. Baik, karena suaranya tuh duer gitu. Wah, ngeri nih. Dipegangi sama bapak ibunya itu. Ya, sudahlah, enggak apa-apa, biar sesekali orang tua megangi anaknya. Sampai di rumah alhamdulillah begitu disadarkan langsung sadar. Memang idealnya disadarkan sebelum naik mobil. Tapi memang karena saya juga berpikir ini harus segera ke Al-Khair nih. Jadi nanti itu urusan belakangan, yang penting naik mobil dulu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan orang kesurupan itu tidak terlalu sulit sebenarnya kalau kita sudah punya pengalaman untuk menyadarkan orang kesurupan. Di antaranya cukup dipanggil-panggil namanya, ya panggil saja namanya, Mas Eko, Mas Eko begitu. Nanti akan segera
menyahut. Nah, itu teknik yang paling mudah adalah teknik memanggil namanya. Kemudian kalau dipanggil namanya tidak berhasil, maka ada teknik berikutnya. Ya, kok manggil pacarnya? Nih, baru dengar saya triknya ini. Itu bisa. Yang kedua adalah untuk ditekan urat lehernya. Jadi urat lehernya bisa ditekan pakai jempol saja, jempol kanan, jempol kiri. Pas urat ya, jangan di depannya, nanti mati. Nah, pas depannya sini bisa mati, tapi pas uratnya. Cara mudahnya itu 3 jari di bawah daun telinga segaris dengan daun telinga belakang. Itu ditekan, itu nanti akan sadar. Ditekan saja yang kuat, sekuat jarinya saja. Nah, jadi ditekan yang kuat, ditarik kejut, panggil namanya, insya Allah sadar. Cara yang kedua ini bagus kalau untuk pasien laki-lki. Untuk perempuan saya tidak merekomendasikan karena tertutup jilbab, itu tidak nampak ini pas urat leher apa enggak. Pas ditekan ternyata mati, yang repot. Baik. Ya, karena di Mesir pernah ada yang praktek seperti itu, meninggal dunia. Yang berikutnya bisa ditekan, saya sudah sering sampaikan, antara pundak dengan yang biasa untuk menyusu. Nah, itu di tengah-tengahnya di sini. Ini sama sini, ambil pas tengahnya, ditekan di sini. Nah, tekan agak kuat, panggil namanya, insya Allah sadar. Meskipun kesurupannya itu dianggap susah, meskipun pawang kesenian menyerah, itu insya Allah jenengan bisa melakukan. Cukup tekan bagian situ sekuat-kuatnya, pakai jempol kanan, jempol kiri. Kalau dia sudah teriak-teriak kesakitan, itu sudah sadar. Jadi cukup ditekan di situ. Nah, itu sakit banget itu kalau ditekan di sini. Nah, ada yang pernah nyoba? Ya, tekan aja sini, itu nanti dia akan sadar. Ada cara yang lain yang tidak kalah mudah, itu ambil saja beberapa buah cabai rawit yang paling pedas, ya, lalu dibuka cabainya, kemudian dibuka mulutnya, dioles ke lidah dan bibir. Dan jika tidak sadar, boleh dibuka lalu dimasukkan ke mulut, ditutupkan kurang lebih sekitar 1 menit, itu nanti akan segera sadar. Ini ilmiah loh. Kok dikira sembrono? Ini beneran. Ya. Kalau sudah kepedesan, itu artinya sudah sadar. Baik. Itu diantara cara-cara menyadarkan orang kesurupan tanpa diruqyah, ya, tanpa diruqyah. Jadi mudah. Maka nanti teman-teman kalau ada kesurupan, itu adalah P3K, pertolongan pertama pada kesurupan. Lakukan salah satu dari teknik-teknik tadi sampai orangnya sadar. Insya Allah sangat mudah, tidak terlalu sulit. Nah, kadang kesurupannya itu dalam rupa pingsan atau tidur, atau kesurupan tapi dalam keadaan pasif. Maka itu dibiarkan saja beberapa lama, kurang lebih setengah jam, didiamin, lalu kemudian bangunkan, nanti dia akan sadar. Nah, kadang-kadang pada saat dia pingsan atau saat dia posisi tidak bergerak, itu semakin ditepuk-tepuk, itu nanti kaku. Semakin digoyang-goyang itu kaku. Jadi biarkan saja rileks, kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu panggil-panggil namanya, insya Allah sadar. Itu hanya beberapa teknik P3K. Baik, Bapak dan Saudara, ini sesuai yang saya sampaikan tadi, kita belum ada judulnya. Gimana Bapak? Ya, kalau Pak Nur Talijo nanti saring pas juga boleh. Ya. Ya. Baik, di kesempatan ini karena kita belum ada judulnya, saya akan mengutip surat Al-Baqarah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di surat Al-Baqarah awal, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Jadi kalau saya amati di bulan Syawal itu banyak menjelaskan tentang karakter orang yang bertakwa. Tetapi biasanya para dai itu milih surat Al-Imran, wasari'u ila magfirah. Padahal indikator orang bertakwa itu tidak cuma di surat Al-Imran, tapi ada di Al-Baqarah 1 sampai 5. Tapi saya tidak tahu kenapa yang sering dikutip oleh para mubalik itu yang di Al-Imran. Ya, lebih pendek yang Al-Baqarah 1 sampai 5 dan tidak perlu menghafal karena sudah hafal. Sementara yang wasari'u itu harus menghafal dulu, bahkan harus buka mushaf. Karena di surat Al-Imran itu ada cocokologinya. Apa itu? Tentang memaafkan dan menahan amarah. Sehingga dihubungkan dengan halal bihalal. Sementara di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 itu tidak ada konteks saling memaafkan. Baik, kita ambil yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Siapakah yang ghaib? Allah Subhanahu wa taala. Itu ghaib untuk saat ini, tidak nanti untuk di akhirat. Karena Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwasanya wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang gaib? Surga. Surga gaib? Gaib. Tetapi kelak ketika orang beriman sudah memasukinya, maka surga tak lagi gaib. Jadi sesuatu yang gaib itu sebenarnya sifatnya tidak permanen, tapi sifatnya sementara. Kemudian juga beriman bahwa di antara kesudahan orang-orang yang beriman itu nanti di surga, sementara orang-orang yang kufur kesudahannya di neraka. Neraka gaib, gaib. Maka kita beriman dengan perkara yang gaib itu yang seperti itu. Kemudian juga yang gaib ini banyak, para malaikat. Para malaikat juga gaib. Kita mengimani bahwa pada diri kita ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan melainkan di situ ada raqib dan ada atid. Ada raqib dan atid yang senantiasa mengawasi kita. Tak ada yang kita ucapkan melainkan semua dalam catatan raqib dan atid. Tak ada yang terlepas, tak ada yang terlewat. Kemudian juga termasuk perkara yang gaib adalah apa yang kita lakukan besok pagi. Itu termasuk perkara yang gaib. Maka Allah berfirman bahwa kita tidak mengetahui madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu pula di bumi mana kita akan mati. Jadi kita tidak tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan kita perbuat esok hari, dan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Gaib apa tidak itu? Gaib. Ada yang tahu besok mati di mana? Ya. Mas Nur? Tidak tahu. Mas Agus dapat bocoran tidak, Mas Agus? Ya, siapa tahu dapat bocoran itu. Dan tidak mungkin kita dapat bocoran itu, karena memang kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati, tanggal berapa kita akan mati. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa yang akan kita perbuat esok hari. Kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Bisa saja 1000 rencana kita buat, tetapi apa yang terjadi tidak sesuai yang kita
rencanakan. Tetapi jika sesuatu itu sudah terjadi, maka itu tidak gaib lagi. Oh, ternyata yang terjadi hari ini adalah ini dan itu. Baik. Maka disinilah wajib bagi kita untuk senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah sebagai cerminan alladzina yu'minuna bil ghaib, sebagai cerminan orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yakni ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat. Kita sudah sering sampaikan tentang yuqimuna, di sini tidak sama dengan yaf'aluna. Mendirikan tidak sama dengan melaksanakan. Karena mendirikan itu perhatian dengan waktunya. Karena mendirikan itu perhatian dengan rukun syaratnya. Karena mendirikan itu menghadirkan hati. Sementara melaksanakan itu seringkali abai dengan ketepatan waktunya. Sementara sekedar melaksanakan itu abai dengan syarat dan rukunnya. Sekedar melaksanakan itu kadang abai untuk menghadirkan hati. Maka orang yang mendirikan sholat itu adalah orang yang berusaha memperhatikan waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Maka Imam At-Tabari menjelaskan bahwa orang-orang yang kelak celaka disebutkan di surah Al-Ma'un itu adalah alladzina yuakhiruna, orang-orang yang suka menunda atau mengakhirkan sholat. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu juga mengutip satu hadis bahwa di antara orang yang ditunda masukkan ke dalam surga adalah orang yang suka menunda sholatnya. Jadi kalau kita menunda-nunda sholat, maka juga ditunda di dalam masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun itu lebih baik daripada tidak masuk surga sama sekali ya. Tetapi di situ satu pelajaran bagi kita agar tidak menunda menjalankan ibadah salat. Karena menurut Imam At-Tabari termasuk golongan alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang dalam salatnya adalah lalai adalah ketika sering menunda-nunda di dalam menjalankan ibadah salat. Termasuk di dalamnya adalah kalau sampai waktunya terlewat. Kalau waktunya terlewat itu termasuk dosa besar. Jadi dosa besar sampai waktunya lewat. Kalau subuh itu sudah lewat waktunya untuk hari ini, kalau saya tidak salah lihat jadwal itu untuk di tempat kita 5.43. Jadi 5.43 itu waktu subuh sudah habis. Sudah masuk waktu syuruk. Nah, sudah masuk waktu syuruk. Nah. Maka kalau waktu subuh kok sudah lebih dari 5.43, berarti itu sudah habis waktunya dan dosa besar. Namun meskipun dosa besar, jika kita baru bangun, maka tetap wajib menjalankan ibadah sholat subuh tersebut meskipun jam 9 pagi. Iya, karena salah satu udzur yang dibenarkan dalam agama kita itu lupa atau ketiduran. Jadi kalau memang benar-benar baru bangun jam 9 pagi, boleh sholat subuh jam 9 pagi. Ada yang pernah? Satpam yang mungkin tuh karena jaga malam, kemudian istirahat, terlalu nyaman dengan istirahatnya, bangunnya sudah siang. Itu mungkin. Selain satpam apalagi yang mungkin? Perawat itu juga mungkin. Apalagi satpam, perawat. Kenapa? Nongkrong. Wah, kalau nongkrong ini keterlaluan ini. Ya, mancing. Ya. Ya, yang udur-udur yang syar'i lah.
Ya. Itu syar'i juga sebenarnya. Semua ya mosok sampai jam 9. Ya. Bakul angkringan. Nah, itu masuk akal. Bisa juga. Ya, ada yang bakul angkringan di sini. Yang mana? Ya, saya dulu pernah bakul angkringan juga soalnya. Dan bakul angkringan itu kelihatannya sepele, hasilnya banyak loh itu. Ya, hasilnya di satu tempat tertentu itu bisa melebihi guru di sekolah swasta. Ya, jadi guru di angkringan itu hasilnya bisa melebihi guru di sekolah swasta. Maka orang-orang yang mengajar di guru di sekolah swasta itu adalah orang-orang yang hebat, karena mereka adalah para pejuang sejati. Karena tidak semua orang yang kuat di sekolah swasta. Tanyakan sama Mas Nur. Nah, jadi gimana Pak? Iya, karena nyun sewu, kalau kita mau cari fulus maka kita tidak akan mendapatkannya. Maka kalau di sekolah swasta ya kita harus nyari perjuangan pengabdian, bukan cari fulus. Kalau cari fulus tidak dapat, mending jual angkringan. Oh iya bener, saya dulu pernah jual angkringan. Itu saya hitung-hitung ketika kita kerja di sekolah swasta. Ini pengalaman pribadi ya. Nah, itu selama 5 bulan di angkringan sebulan, hasilnya banyak di angkringan sebulan. Iya bener. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di angkringan ada orang yang datang, guru yang sangat rapi itu bisa jadi gajinya lebih kecil daripada petugas angkringannya yang tidak rapi. Nah, baik. Kita lanjut. Intinya di sini adalah hendaknya kita mendirikan sholat, jaga untuk tidak menunda-nunda sholat. Kemudian yang kedua, tanda mendirikan itu adalah, pertama tadi perhatian dengan waktu tandanya, yang kedua adalah untuk menjaga syarat rukunnya, terutama sekali tumak ninah. Nah, maka kita perhatian terhadap tumak ninah adalah indikator kita mendirikan sholat. Karena sekedar menjalankan sholat itu tumak ninah sering terlewat. Jadi tumak ninah dilewatkan begitu saja karena sekedar menjalankan sholat, sehingga sholatnya cepat, tidak ada jeda antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya. Dan Nabi bersabda, la tujzi'u sholatur rajul hatta yuqima dhuhrahu. Allah Subhanahu wa taala tidak membalas atau tidak memberikan pahala kepada seseorang di dalam sholatnya sampai menegakkan punggungnya. Artinya memang di dalam sholat hendaknya kita tumak ninah. Maka salah satu beban berat di dalam sholat itu adalah tumak ninah, terutama kalau sholat sendiri atau sholat tidak berjamaah. Itu yang paling berat adalah tumak ninah. Belum lagi gaweane akeh, itu yang paling berat adalah tumak ninah. Nah, keburu buru, sehingga seolah-olah sholat itu kebutan. Seperti sholat yang viral itu, bacaannya sekedar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dolin, amin. Nah, tahu-tahu langsung dolin begitu. Maka itu jauh dari tumak ninah. Maka masih ingat teman-teman semua bagaimana Nabi menegur seorang sahabat sampai mengulang sholat sebanyak berapa kali? Tiga kali disuruh ngulangi. Kenapa 3 kali disuruh ngulang? Karena sahabat tadi tidak tumak ninah. Nabi katakan, sholli fa innaka lam tusol, sholatlah kamu belum sholat. Lalu diulangi sholatnya. Lalu setelah selesai sholat, Nabi bersabda lagi, sholli fa innaka lam tusol, sholatlah kamu sesungguhnya belum sholat. Begitu selesai datang kepada Nabi, Nabi bersabda lagi, sholatlah sesungguhnya kamu belum sholat. Apa salah satu sebabnya? Karena orang ini tadi tidak tumak ninah.
maka karena tidak tumakninah salatnya tidak dianggap. Maka Nabi mengatakan kamu belum salat padahal sudah salat. Jadi tidak cukup tampak salat tetapi hendaknya tumakninah. Kemudian yang ketiga, indikator mendirikan salat adalah menghadirkan hati pada saat salat. Jadi tidak sekedar sebagai rutinitas tetapi hatinya kemana-mana. Jadi pas sholat yang dipikirkan macam-macam. Tanggal 1 wah angsuran ini, tanggal 10 SPP, tanggal 12 pajak. Jadi yang dipikirkan yang lainnya. Maka pastikan hadirkan hati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berikutnya, indikator orang yang bertakwa berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Jadi tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ekonomi Islam itu ditopang oleh infak. Jadi kekuatan ekonomi Islam itu banyak ditopang oleh infak. Bahkan zakat di zaman Nabi itu baru 2 tahun terakhir. Sementara sebelum 2 tahun terakhir itu tidak ada zakat. Artinya 2 tahun sebelum Nabi wafat. Sebenarnya 1 tahun sih, cuma zakat diterapkan sempat 2 kali di zaman Nabi. Karena sebelum itu belum ada zakat mal. Jadi sebelum itu belum ada zakat mal, yang ada adalah infak. Sementara zakat fitri itu baru diterapkan tahun ke-2 Hijriyah. Untuk zakat mal itu tahun 9 dan 10. Untuk zakat fitri itu tahun kedua DST dan seterusnya. Sementara kebutuhan dana umat Islam saat itu sangat banyak, apalagi Nabi SAW itu hampir-hampir setiap 3 atau 4 bulan itu melakukan perjalanan jihad fi sabilillah, yang itu membutuhkan ongkos yang cukup besar. Dan dari mana ongkosnya itu? Dari infak fi sabilillah. Maka diantara kehancuran umat ini ketika umat ini tarkul infak, meninggalkan infak. Maka Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Makna menjerumuskan ke dalam kebinasaan adalah ketika meninggalkan infak. Jadi kalau infak itu ditinggalkan, maka umat ini akan binasa. Maka Bapak Ibu, sampai hari ini kita melihat bukti nyata kekuatan infak fi sabilillah. Ada banyak pondok pesantren didanai dari dana infak. Bahkan ada banyak ormas di sekitar kita yang mereka dananya yang terbesar adalah didanai dari dana infak. Maka di mana umat tersebut mau berinfak, maka umat tersebut akan menemukan kejayaannya. Karena memang itulah ruh umat sejak dilahirkannya dahulu adalah infak fi sabilillah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tentu infak yang terbaik. Jadi infak yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati. Infakkanlah yang baik-baik. Jadi kalau kita mau infak, diminta untuk infak yang baik-baik. Maka sabtum, dari usaha kita. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dari pertanian kita. Itu yang terbaik. Dan kemudian Allah juga berfirman, walastum bi akhidhihi illa an tuqmidu fih,
Jangan sampai kita berinfak dengan sesuatu yang kita sendiri untuk mengambilnya harus memicingkan mata. Maksudnya adalah infak yang buruk. Kalau infak maka infak yang terbaik. Demikian pula infak dengan infak yang halal, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau kita mau infak, infaklah yang baik, karena Allah hanya menerima yang baik. La yaqbalullahu shalah bighairi tuhur wala shadaqah min ghulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak akan menerima sedekah hasil korupsi. Jadi kalau kita mau infak, pastikan infak dari jalan yang usaha yang halal, bukan usaha yang haram. Termasuk jika digunakan untuk beribadah, maka harus cari sumber-sumber yang halal, bukan sumber yang haram. Ketika seorang hamba mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saat itu Allah menjawab labbaik wa sa'daik. Ada panggilan untukmu, ada kebahagiaan untukmu jika bekalnya halal. Nah, kalau bekalnya haram, Allah berfirman la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada panggilan untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Zaduka haram, bekalmu haram, warahilatuka haram, dan perjalananmu haram. Jadi Allah berfirman zaduka haram, bekalmu haram, warahilatuka haram, kemudian bekal perjalananmu juga haram, jadi kendaraannya haram. Kemudian hajjuka mardud, hajjuka ma'zur, hajimu ma'zur, ghairu mabrur, hajinya tidak mabrur. Kenapa? Karena dari sumber nafkah yang haram, bukan dari sumber nafkah yang halal. Maka wa mimma razaqnahum yunfiqun, terhadap rizki yang Allah anugerahkan berinfak, maka itu adalah infak yang baik, bukan sekedar infak yang infak tersebut bukan infak yang baik. Dan pastikan semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indikator orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 2. Di ayat 2 adalah ada 3 tadi, yakni beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, kemudian infak fi sabilillah. Nah, kenapa infak perlu diikat fi sabilillah? Karena meskipun infak itu di jalan yang mungkar, itu namanya juga infak. Jadi dalam bahasa Arab, ketika ada orang judi lalu kita nyumbang, itu namanya juga infak dalam bahasa Arab. Ada orang mabuk lalu kita nyumbang, itu dalam bahasa Arab namanya juga infak, sama. Tetapi bedanya adalah infak fi sabilillah sama infak fi sabilis syaiton. Jadi diikat dengan apa? Maka kalau kemudian ada orang yang judi, ada orang yang mabuk, lalu bilang dari mana? Infak, itu tidak keliru. Karena secara bahasa itu juga infak. Maka Allah mensifati orang-orang yang beriman itu adalah orang yang infak, tapi infaknya fi sabilillah. Sementara orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah, infaknya fi sabilis syaiton, di jalan syaiton. Jadi sama-sama infak, tetapi yang satu maknanya positif, yang satu maknanya negatif. Baik, ini sebagai pembuka untuk pertemuan kita kali ini, sebagai indikator orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Meskipun ada banyak indikator yang lain, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengamalkan 3 ini. Yang lainnya apakah tidak perlu diamalkan? Perlu juga. Tetapi ini sebagai pembuka kajian kita, taklim kita di kesempatan kali ini. Pastikan iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, kemudian infak fi sabilillah. Ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup.
Oh nggih. Monggo Pak Wahyu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi terang yang kemarin dan selanjutnya, kalau sering terlambat tapi masih di dalam waktu itu pun termasuk betul. Baik. Sering telat tapi masih dalam waktunya. Baik. Jadi seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan. Innas sholat kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman itu Allah sudah menetapkan waktunya. Selama masih dalam waktu-waktu tersebut, maka secara hukum fikih sholatnya masih sah. Hanya soal keutamaan. Maka kalau berbicara tentang keutamaan, itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, 4, 5 itu berbeda. Tetapi itu semua masih pada waktunya. Jadi di tempat kita misalnya kita sholat maghrib jelang isya, itu masih sah secara fikih dan itu tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Tetapi terkait dengan keutamaannya maka berbeda dengan yang menjalankan di awal waktu. Sehingga ketika ada orang sholat zuhur kemudian sudah 2:30 kalau di tempat kita, tempat lain mungkin 2:30 itu masih panjang ya, tapi di tempat kita kan 2:30 sebentar lagi sudah asar. Maka itu secara hukum fikih sholatnya masih sah dan secara hukum fikih dia juga tidak termasuk mengakhirkan sholat. Maksudnya tidak termasuk mengakhirkan sholat itu belum terlambat. Maka ini tidak tergolong sebagai orang yang lalai, tetapi dari sisi keutamaan maka jelas keutamaannya berbeda. Maka hendaknya seorang muslim mencari yang utama, berusaha untuk mencari yang utama. Kalau itu tadi kan sekedar mubah, sekedar boleh, bukan anjuran. Jadi sholat asar 2:30, sholat zuhur 2:30 itu mubah, boleh, tapi bukan anjuran, bukan pula keutamaan. Jadi bukan anjuran, bukan keutamaan. Anjuran keutamaannya adalah di awal waktu. Jadi anjuran keutamaannya di awal waktu. Lalu larangannya gimana? Kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya, maka mengakhirkan waktu sampai masuk waktu sholat berikutnya itu adalah orang yang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau terlambat itu misalnya di jamaah masjid terus sering terlambat itu, artinya sudah rakaat 2 atau berapa masuk ya. Ya, baik. Jadi ketika kita hadir bergabung bersama dengan jamaah, selama kita masih mendapatkan jamaah, maka itu masih masuk dalam kategori fi awwali waktiha, karena masih sholat bersama dengan imam rawatib. Jadi disebut imam awal waktu ketika kita masih mendapatkan imam rawatib. Imam rawatib itu imam yang utama. Karena kan kadang kita datang ke masjid dapat imam, tapi bukan imam yang utama, tapi imam ya 2, 3 itu sudah bukan awal lagi. Tapi selama kita masih mendapatkan imam yang pertama, maka itu masih di awal waktu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi wanita yang mengatakan saya itu pernah ngaji bilang orang yang sholatnya itu mu'minah itu dia akan suka selalu ingat dunia. Tapi orang yang sholatnya terlalu cepat itu nggak sampai ingat dunia. Kalau udah cepat itu loh Pak. Iya. Saya pernah ngaji. Baik, terima kasih. Ini ada pernyataan, kalau sholatnya tumakninah itu ingat dunia, tapi kalau sholatnya cepat itu tidak ingat dunia. Baik Bapak Ibu, ini yang disebut dengan
talbis syaiton atau perangkap setan. Jadi setan memberikan perangkap kepada kita. Setan itu suka wazayyana lahum, menghiasi untuk manusia yang sesuatu tersebut buruk seolah-olah indah. Jadi segala sesuatu itu yang batil akan ditampakkan oleh setan seolah-olah hak. Contohnya tadi, kalau tumakninah ingat dunia. Justru karena kita tumakninah, setan menggoda kita biar ingat dunia. Tapi ketika kita tidak tumakninah, sudah jadi temannya setan lah. Ngapain setannya menggoda? Jadi sudah jadi temannya setan lah. Ngapain setannya menggoda? Justru kita tumakninah, setannya goda. Nah, biar tidak khusyuk. Tapi karena sudah tidak tumakninah, loh ngapain setannya goda? Ini sudah ikut jadi anggotanya kok. Nah, baik. Jadi begitu, ya. Iya. Intinya segala sesuatu yang hak itu pasti godaannya besar dibandingkan dengan yang batil. Bapak Ibu, saya kasih contoh lain. Bapak Ibu sudah menikah? Sudah. Suami Anda sebelum Anda menikah atau istri Anda sebelum Anda menikah itu tampak cantik sekali. Bawaannya pengen WA, bawaannya pengen SMS, bawaannya pengen nelpon, pengen ketemu. Kenapa? Setan menggoda. Tapi begitu sudah jadi milik jenengan, setan tidak goda lagi. Nah, karena kalau digoda tambah mesra nanti. Nah, maka setan tidak goda lagi. Kenapa? Karena setan menghiasi yang batil seolah-olah indah. Maka sebelum sah, setan goda. Ini biar maksiat, biar di WA, biar ditelepon, biar ketemu, biar kholwat. Tapi begitu sudah nikah, bawaannya WA lagi. Ya? Beda ya? Bawaannya pengen ketemu lagi. Nah, beda kan? Kenapa? Setan tak lagi menghiasi. Nah, dulu tampak indah karena dihiasi oleh syaitan. Nah, begitu sudah jadi miliknya, setan tidak lagi menggoda. Maka setan godanya adalah kalau melihat istri tetangga. Nah, jadi kalau melihat istri tetangga, setan goda, tampak lebih hijau. Jadi itu setan menggoda begitu. Setan selalu menggoda sesuatu yang batil ditampakkan seolah-olah indah. Padahal istrinya halal di rumah, istrinya itu jauh lebih indah. Nah, sehingga sempat ada yang viral itu. Nah, ada seorang perempuan yang diselingkuhi sementara selingkuhannya elek. Nah, siapa tadi yang bilang? Kenapa? Karena tadi setan menghiasi yang haram. Nah, jadi kalau yang haram itu dihiasi oleh syaitan. Tapi kalau yang halal tidak. Nah, baik. Jadi selalu ada godaannya. Demikian pula ibadah. Ibadah itu kalau benar pasti digoda oleh syaitan. Tapi kalau keliru, tidak digoda. Nah, dibikin nyaman oleh syaitan. Tumakninah digoda oleh syaitan. Benar. Nah, tapi giliran tidak tumakninah, tidak digoda oleh syaitan. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Zikir itu kalau benar digoda oleh syaitan, bawaannya pengen sudahan. Tapi kalau zikir kalau keliru, semangatnya luar biasa sampai geleng kanan geleng kiri gitu kan. Kenapa? Disinilah bahwa setan itu akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas Pak Ki? Monggo belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan tadi. Kok banyak banget? Yang pertama ini kalau kita lihat di tempat katakan sholat, masjid atau musola itu kan sekarang ada sertifikasi arah kiblat itu. Iya. Kita tidak jarang posisi sekarang itu kalau tidak miring ke kanan, miring ke kiri, dan itu salah satu akibatnya kan jumlah shopnya itu menjadi berkurang. Yang mungkin bisa 4, 5, bisa akhirnya menjadi tinggal 4 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bolehkah itu berubah lagi seperti semula dengan alasan untuk bisa menampung jumlah jamaah yang banyak? Umpamanya mau dipakai untuk sholat Jumat atau mungkin untuk tarawih dan seterusnya. Yang kedua, kapan seorang imam itu harus melakukan takbiratul ihram? Apakah sesegera mungkin setelah si iqamah itu dikumandangkan atau menunggu beberapa lama? Dan yang ketiga,
Nah, kita terkait dengan zikir sesudah sholat. Kita kan di beberapa kesempatan kadang menemukan atau sholat itu di tempat yang ramai, sehingga tempat itu kita harus bergantian. Nah, dengan posisi seperti itu minimal kita itu ketika selesai sholat zikir apa yang kita ucapkan, karena keburu tempatnya itu dipakai untuk jamaah. Nah, itu aja tak. Baik. Yang pertama adalah arah kiblat. Terkait arah kiblat, ini adalah bagian dari perkara yang mukhtalif yang diperselisihkan oleh para ulama. Pastinya secara garis besar para ulama terbagi menjadi dua madhab. Madhab yang pertama adalah madhab Ainul Ka'bah, seperti yang dianut Muhammadiyah itu madhabnya Ainul Ka'bah. Yang kedua adalah madhab Jihatul Ka'bah. Jadi madhab Jihatul Ka'bah itu adalah madhab asal ke arahnya maka itu sudah benar. Sementara untuk madhab Ainul Ka'bah itu harus berusaha memposisikan tepat ke arah Ka'bah. Maka kalau kemudian tadi yang disampaikan adalah bolehkah ketika sudah Ainul Ka'bah karena alasan untuk menampung jumlah jamaah yang besar lalu dikembalikan lagi ke madhab Jihatul Ka'bah, maka ini melihat kepada kebutuhan. Jadi intikal madhab atau berpindah madhab itu terjadi biasanya karena satu kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana juga rekan-rekan kita di sini itu banyak berpaham Syafi'i, madhab Syafi'i, tapi ketika ke Timur Tengah itu madhab Syafi'inya ganti jadi Maliki. Kenapa? Karena adanya satu kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau memang adanya satu kebutuhan yang mendesak dan tidak memungkinkan kecuali dengan cara tersebut, maka tidak mengapa sudah Ainul Ka'bah kemudian dijadikan menjadi Jihatul Ka'bah, dengan catatan memang itu adalah jalan satu-satunya. Mau pelebaran tidak bisa, minjem punya tetangga non muslim ya tidak boleh dipinjem misalnya. Nah, tapi insya Allah di tempat kita ini meskipun non muslim kalau dipinjem boleh loh. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian untuk situasi tertentu seperti sholat Jumat misalnya itu sholatnya kemudian menggunakan area tetangga masjid, itu masih memungkinkan untuk di tempat kita. Alhamdulillah di tempat kita ini orangnya sangat ramah, humanis, baik dia yang sepaham dengan kita ataupun tidak. Kalau digunakan untuk beribadah mereka welcome, yang saya tahu itu. Tetapi selama tidak bisa menggunakan cara tersebut dan cara intikal madhab itu adalah jalan satu-satunya, maka itu sah-sah saja. Karena memang dalam pandangan para ulama ada dua madhab besar, madhab Ainul Ka'bah dan madhab Jihatul Ka'bah, madhab fisik Ka'bah dan madhab arahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kapan imam mulai takbiratul ihram? Ketika imam sudah merapikan shaf. Jadi imam tidak sekedar kemudian maju Allahu Akbar, tapi lihat dulu shafnya. Jadi lihat dulu shafnya, sebagaimana Nabi dulu dan juga para khalifah yang 4 ketika mengimami, apa yang mereka lakukan? Merapikan shaf terlebih dahulu. Jadi shaf pertama tidak nunggu yang belakang, tidak nunggu yang telat. Nunggu yang telat nanti tidak jadi takbir nanti. Oh masih ada yang telat, sebentar ditunggu. Kapan nanti mulai? Jadi shaf yang pertama sudah rapi, sudah lurus. Kalau perlu dikomando, itu kurang satu, tolong satu maju ke depan. Yang sebelah kiri, tolong agak geser. Yang kanan bapak, itu nampaknya kurang mundur dikit. Misalnya. Nah kalau sudah dirapikan shafnya, maka imam bisa mulai takbiratul ihram. Jadi tidak langsung takbir, tetapi merapikan shaf terlebih dahulu. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jadi rapikan shaf baru takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga terkait dengan zikir. Untuk zikir selepas sholat di tempat yang ramai, yang tempat sholat tersebut harus gantian. Bapak, Ibu, zikir itu tidak harus dalam posisi duduk.
Zikir itu boleh dalam keadaan qiyamau wa qu'udah, boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk. Jadi begitu dipakai oleh orang lagi, maka kita bisa lanjutkan zikir astagfirullah, 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 bisa sambil berjalan. Bisa pula kemudian zikir yang lain subhanallah, 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 itu bisa sambil berjalan. Itu bisa kita lakukan. Karena zikir tidak ada keharusan sambil duduk. Karena ciri-ciri orang berzikir pun dalam Al-Qur'an adalah alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi bisa qiyaman, bisa berdiri, bisa qu'udan, bisa duduk, bisa wa ala junubihim, bisa berbaring. Jadi zikirnya silahkan baca istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam, setelah itu bangkit dari tempat duduk. Jadi istighfar dan Allahumma antas salam sambil duduk, setelah itu kemudian bangkit dari tempat duduk, lanjutkan sambil berdiri, sambil berjalan, sambil nyetater motor juga boleh. Kemudian berzikir. Jadi sebagaimana juga imam itu ketika ngimami, maka dia baca istighfar 3 kali, lalu baca Allahumma antas salam, balik arah. Jadi dia balik arah setelah baca Allahumma antas salam. Sama juga kita kalau misalnya tempatnya tidak memungkinkan, bisa baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, cabut. Lalu dilanjutkan setelah posisi berdiri. Wallahu alam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian sebagai pertemuan perdana. Ini belum ada judulnya, belum ada materinya. Sebagai pembuka, ciri orang yang bertakwa. Ada banyak sebenarnya ciri orang yang bertakwa, tetapi 3 tadi sebagai pengingat, sebagai pembuka kita. Mudah-mudahan kita bisa menguatkan keimanan kita kepada yang gaib, bisa menguatkan kita di dalam beribadah kepada Allah, mendirikan salat, dan juga semangat infaknya untuk senantiasa kita rutinkan. Billahi taufik wal hidayah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada beliau Ustaz Mujiman Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga beliau mendapatkan pahala dari si Allah dengan pahala yang banyak atas ilmu yang beliau sampaikan. Dan semoga kita semua yang menyimak, yang mendengarkan kajian pada kesempatan malam hari ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang menjadi amalan kita adalah amalan yang terbaik. Bapak, ibu-ibu jamaah pengajian malam Senin rahimakumullah, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelumnya mungkin banyak salah dalam membawakan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk sebelum ditutup, kita mengingatkan lagi bahwasanya untuk kajian malam Senin besok insyaallah yang akan memberikan materi ya masih Ustadz Mujiman, dan dimohon untuk kedatangannya lebih berupat. Insyaallah nanti jam 8:04 bisa kita mulai kalau jamaah sudah hadir. Marilah acara pengajian pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah mohon maaf. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz, kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan para donatur yang telah mendukung acara kajian pada kesempatan malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.